Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa, mahasiswi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka dengan kuliah online. Mari kita mulai pembahasan tentang akad, yaitu yang akan dibahas definisi, hukum, rukun, dan syaratnya. Sekarang definisi akad. Secara literal, pengertian akad berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqdan, yang berarti perjanjian atau persetujuan yang tercatat atau kontrak. Secara terminologi ulama fikih, dari segi umum, pengertian akad yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, atau gade. Akad adalah perikatan antara ijab dan kabul dengan cara dibenarkan yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Nah, itu yang disebut dengan akad. Jadi akad itu ialah ijab dan kabul. Ijab, pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan atau perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima dari sebuah akad tersebut. Dasar hukum akad itu surat Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau tasyarruf. Menurut Mustama Az-Zakhra, yaitu segala suatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum, hak, dan kewajibannya. Itu yang dinamakan dengan tasyarruf. Asal hukumnya itu ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 1. Baiklah, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkum ma yurid. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Rukun dan syarat akad yang disebut dengan rukun. Rukun adalah unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan
atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut atau ada tidaknya. Dan syarat, sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syara dan ia berada di luar hukum. Itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada. Unsur-unsur dari akad atau rukunnya, akad atau kontrak kita jelaskan di sini. Rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah ijab dan kabul. Rukun akad antara lain: 1. Aqid adalah orang yang berakad. Yang kedua, mauqud alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, utang yang dijaminkan seorang, dalam akad kafalah. Jadi benda-bendanya harus ada, harus wujud. Tidak seperti beli kucing dalam karung. Selanjutnya, maudu al-aqad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Rusiqad al-aqad adalah ijab dan kabul. Syarat akad, syarat sahnya akad. Syarat sahnya akad terpenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad, pernyataan untuk mengikat, itu ijab dan kabul, siqad al-aqad. Terusnya pihak-pihak yang berakad, terusnya ada objek akad, harus ada itu. Syarat akadnya apa saja? 2, yaitu 2 akad yang dinamakan tahyir akad atau akdain sebagai subjek perikatannya. Jenis akad dalam muamalat Islam: 1. Pertukaran, jual beli, sewaan. Terusnya ada kebajikan, hibah, qard, wakaf, hadiah atau wadiah. Yang ketiga, akad perorangan, itu musyarakah, mudharabah. Terus akad agen, wakalah. Terus ada akad jaminan, kafalah dan rahan. Itu gade ya. Terusnya keabsahan akad. Keabsahan akad jual beli. Jual beli sahih, memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, terkecuali jika menzalimi pihak dalam jual beli, menyempitkan gerakan pasar, dan merusak ketentraman umum. Terusnya jual beli fasid atau yang rusak ya. Apabila salah satu rukun masih boleh diperbaiki. Jual beli batal apabila tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat sahnya jual beli. Terus bagaimana akad yang sah? Akad yang sah akan terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Tidak tergantungnya dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Akad yang fasad atau yang rusak atau akad yang dapat dibatalkan, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad
tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahah. Maksudnya akad yang batal, yang bagaimana? Akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.